Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang sementara mengikuti katekese hari pertama bagian kedua. Kali lalu kita sudah mengikuti katekese hari pertama bagian pertama dengan tema Minggu Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sekaligus merupakan puncak kemenangan kita atas dosa. Dan untuk minggu ini tema yang akan kita lihat adalah Minggu Kerahiman Ilahi atau Divine Mercy Sunday atau Love Sunday. Pada pesta kerahiman ilahi ini secara istimewa Tuhan membuka pintu kerahimannya. Tuhan berjanji untuk menganugerahkan pengampunan penuh atas dosa pada pesta kerahiman ilahi. Seperti dicatat dalam buku catatan harian Santa Faustina, aku akan menganugerahkan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang menerima sakramen tobat dan menyambut komuni kudus pada pesta kerahiman ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil pada hari Minggu Paskah kedua diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31 tentang penampakan pertama dan kedua Yesus. Para murid terluka karena mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya tidak. Tuhan tetap datang dan ada bersama mereka sekalipun dalam keadaan mereka yang terluka. Luka-luka Yesus menyembuhkan luka-luka kita. Lihat, Santo Thomas yang terluka karena merasa putus asa dan ditinggalkan Yesus, akhirnya disembuhkan oleh luka-luka Yesus sendiri. Ya Tuhanku, ya Allahku. Luka-luka Yesus mengalirkan rahmat penyembuhan yang luar biasa. Darah dan air mengalir dari lambungnya menjadi rahmat yang begitu besar dan menyembuhkan luka dosa kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, pesta kerahiman ilahi yang dirayakan pada hari Minggu Paskah kedua diresmikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 April tahun 2000 bertepatan dengan kanonisasi Santa Faustina. Pesan-pesan Yesus dalam penampakan kepada Suster Faustina mengajak kita untuk semakin mengimani kerahiman dan belas kasih Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus Putranya. Maka, pada pesta kerahiman ilahi ini, kita perlu bersyukur atas kerahiman dan belas kasih ilahi. Semoga kita semakin mengandalkan Dia dan berharap kepada kerahiman ilahi serta makin berani melakukan tindakan-tindakan belas kasih kepada sesama. Kerahiman ilahi mengarahkan kita untuk lebih dekat pada sakramen rekonsiliasi atau tobat. Jika kita bertobat dan berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka akan tercurah dan mengalirlah belas kasih Allah kepada kita semua.